Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gino yang sedang asik mengobrol dengan kolega bisnisnya pun tersenyum senang kala salah satu istri kolega bisnisnya ingin bertemu dengan Selin. "Pak Gino, bolehkah kami bertemu dengan istri Anda? Kami bosan mendengar obrolan bisnis Anda dan suami kami." Canda wanita itu ramah membuat Gino dan para pria lainnya tertawa kecil. "Baik, sebentar saya akan memanggil istri saya." Gino pun segera mencari keberadaan istrinya. Sebelumnya dia melihat Selin berbicara dengan ibunya. Gino pun segera menghampiri ibunya yang sedang asik berbicara dengan teman-teman sosialitanya. "Mah, Selin di mana?" tanya Gino pelan dengan suara berbisik. "Selin tadi ke toilet, tapi sampai sekarang belum balik," ujar sang ibu membuat Gino merasa sangat khawatir. "Kenapa mama tidak ikut dengan Selin? Nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Selin itu lagi hamil, mah. Untuk jongkok saja dia sudah tidak bisa," omel Gino. Merasa kesal pada ibunya membuat Margaret merasa bersalah sekaligus malu. "Iya, maaf Ji, mama lupa," balas Margaret pelan. Tak seberapa lama ponsel Gino berdering. Pria itu menghela nafas lega saat melihat layar ponsel tertera nama istriku. Segera Gino menerima panggilan tersebut. Dia tersenyum senang, namun senyuman itu pudar saat mendengar suara istrinya meminta tolong. "Ah, tolong, jangan menculikku, aku tidak salah apa-apa." Dek, tubuh Gino menjadi tegang, jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar, seolah dunia Gino berhenti untuk sesaat. Margaret yang melihat anaknya terdiam pun merasa penasaran. "Ji, kamu kenapa? Selin ngomong apa?" tanya Margaret penasaran, seraya menepuk pundak anaknya membuat Gino tersadar. "Mah, Selin dalam bahaya, panggil security untuk ke toilet wanita," ujar Gino cepat dengan suara bergetar, lalu berlari cepat menuju toilet wanita. Margaret terkejut mendengarnya. Perasaan khawatir dan bersalah bercampur menjadi satu. Segera dia memanggil beberapa security untuk pergi menuju toilet wanita. Para tamu undangan menjadi khawatir saat melihat security berlarian. Tanda tanya besar timbul dalam benak mereka. Apa yang terjadi? Kenapa security-nya berlari ke arah toilet wanita? Brak! Gino membuka kasar toilet wanita dan tubuhnya bergetar hebat saat melihat istrinya duduk bersandar di dinding toilet dengan darah keluar dari sela-sela pahanya. Sayang, panggil Gino gemetar, seolah merasakan dejavu, teringat kembali masa lalunya bersama dengan Melissa. Selin menoleh menatap lemah suaminya, matanya bengkak dan memerah karena menangis, wajahnya pucat pasi. "Mas, anak kita," lirih Selin dengan suara serak dan terbata-bata. Gino terdiam. Pria itu benar-benar merasa ketakutan. Bayangan masa lalunya saat Melissa pendarahan terlintas dalam benaknya. Masih terekam jelas bagaimana dulu Melissa meninggal karena pendarahan. Nafas Gino tidak beraturan. Pria itu mengalami sesak nafas. Dia ambruk ke lantai toilet. Satu sisi Gino ingin menolong Selin, namun di sisi lain dirinya tak memiliki tenaga untuk bangkit berdiri. Tubuhnya terasa lemas tak berdaya. "Mas, sakit," lirih Selin parau. "Mas Gino, sakit." Suara Melissa terdengar jelas di telinganya, seolah suara Selin dan Melissa saling bersahut-sahutan membuat Gino merasa pusing. "Ah!" teriak Gino, memukul kepalanya keras, berusaha mengusir suara Melissa di kepalanya. Selin menangis melihat Gino yang tampak kesakitan dan traumanya kambuh. "Mas," panggil Selin parau hingga tak sadarkan diri lagi karena tubuhnya melemah sebab darah tak berhenti mengalir dari sela-sela pahanya.
Seolah waktu berhenti sejenak, sang suami sedang berjuang dengan traumanya. Kesakitan batin yang ia rasakan membuat pria tampan itu merasa sangat lemah tak berdaya. Sedangkan sang istri jatuh pingsan karena pendarahan. Tetesan air mata keduanya dapat menyeratkan seberapa besar rasa sakit yang dirasakan keduanya. Tidak ada yang ingin musibah ini terjadi. Gino pun tak ingin lemah. Dia berusaha keluar dari lingkaran trauma masa lalunya. Luka karena kehilangan seseorang yang dicintai tidak akan pernah bisa sembuh. Hanya orang-orang yang merasakan kehilangan pasti paham betul apa yang Gino rasakan. Seiring berjalannya waktu, pasti akan sembuh dengan sendirinya. Begitulah yang dikatakan orang-orang pada orang yang merasa kehilangan. Salah besar, faktanya kalimat itu hanyalah teori saja. Gino memukul dadanya yang terasa sesak karena tak mampu bernafas dengan benar. Air matanya mengalir deras melihat sang istri terkapar tak berdaya di lantai dengan darah yang berlinang. Tuhan, aku tidak ingin kehilangan lagi. Tolong istriku, aku rela mati demi istriku, tapi tidak bisa hidup lagi tanpa istriku. Gino berdoa dalam hati, berusaha kuat kembali. Tak berselang lama suara riuh para security terdengar. Mereka terkejut melihat Gino yang terlihat lemah dengan wajah pucat pasi. Begitu pula dengan Selin. Tolong menantu dan anakku, jerit Margaret histeris membuat security itu segera membantu keduanya. Perlahan kesadaran Gino menghilang. Mata yang tadinya terbuka perlahan tertutup. Suara tangis Margaret samar-samar terdengar di telinga Gino. Tuhan, tolong dengarkan doaku yang penuh dengan dosa ini. Tolong selamatkan istri dan anakku. Jangan pisahkan lagi diriku dan mereka. Cukup sekali Engkau pisahkan aku dengan anak dan istriku. Tuhan, aku berjanji akan menjaga mereka dengan baik nantinya. Bila doaku sebagai sosok pendosa enggan untuk Kau kabulkan, maka dengarkanlah doaku sebagai sosok suami yang begitu tulus mencintai istri juga anaknya. Gino terus berdoa dalam hati, meski kesadarannya perlahan menghilang. Pria tampan itu tidak lagi mampu bertahan hidup bila tidak ada istri juga anaknya. Ada apa ini, Mah? Tanya Junior yang baru datang, ikut berlari mengikuti langkah para security. Mama tidak tahu, Pak. Ya Tuhan, Selin menantuku, Gino anakku. Margaret menangis sesegukan. Untuk pertama kalinya, dia memanggil Selin dengan nama. Namun sayangnya Selin tidak mendengarnya. Andai Selin sadar, pasti dia merasa bahagia sebab mertua tercintanya itu tak lagi memanggilnya Miss Queen. Suasana di rumah sakit berubah menjadi sangat tegang. Margaret dan Junior tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar kondisi anak juga menantunya baik-baik saja. Terlebih lagi, mereka berharap semoga cucu mereka juga selamat. Gino ditangani oleh Dr. Smith, sedangkan Selin ditangani oleh dokter bedah. Junior menghubungi Fang, menyuruh anak buahnya itu untuk memeriksa CCTV. Dia mencurigai bahwa ada orang jahat yang mencelakai menantunya. Karena setaunya Selin wanita yang baik, tidak punya musuh. Fang, cari siapa dalangnya. Kalau sudah dapat, langsung bawa ke markas. Jangan sampai polisi yang menemukannya terlebih dahulu, karena aku ingin menyiksa bajingan itu dulu. Setelahnya, baru kita arahkan ke polisi. Cari sampai ke akarnya, mengerti? Tegas Junior berbicara melalui telepon dengan Fang. Baik, Pak. Junior segera menutup teleponnya. Dia mengepalkan tangannya erat karena geram dan murka terhadap orang yang mencelakai menantunya. Apalagi putranya kini juga harus ditangani oleh dokter karena traumanya kambuh. Masih teringat jelas bagaimana histerisnya Gino setelah kematian Melissa, sebab anaknya itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Melissa pendarahan di hadapannya dan meninggal di tempat.
Margaret menangis sesegukan karena takut sesuatu yang buruk terjadi. "Pah, Mama takut kalau Selin dan cucu kita kenapa-napa. Pasti Gino nantinya akan seperti dulu lagi. Mama takut kalau Gino sampai bunuh diri, Pah." Tangis Margaret pecah dalam pelukan suaminya. Mental anaknya pasti akan kembali down bila sampai Selin berakhir seperti Melissa. "Sabar, Mah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan yang terbaik untuk mereka bertiga," ujar Junior lembut, seraya menepuk punggung Margaret yang bergetar. Tak seberapa lama Siska, Tante Mela, Bunga, dan juga sanak keluarga besar mereka datang. Siska menangis lalu bergabung memeluk ibu dan ayahnya. Bagaimanapun dia sangat menyayangi sang kakak. "Mama, Papa," Siska menangis ketakutan. Dia adalah saksi mata bagaimana gilanya sang kakak dulu setelah kematian Melissa. Pintu ruang UGD pun terbuka. Dokter wanita yang menangani Selin pun keluar dengan raut wajah serius. "Bagaimana keadaan menantu saya, Dok?" tanya Jafar, ayah Selin dengan raut wajah khawatir. "Kondisinya sangat parah, Pak. Pasien mengalami pendarahan hebat. Untung saja kami punya stok darah banyak. Kami juga harus melakukan operasi sesar sekarang juga demi menyelamatkan bayinya." "Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan keduanya, Dok," ujar Jafar penuh harap. "Baik, Pak. Kalau begitu silakan urus biaya administrasinya terlebih dahulu," balas sang dokter, membuat Junior mengepalkan tangannya erat. "Tidak perlu takut, kami punya banyak uang untuk membayar biayanya. Bila perlu, rumah sakit ini kita beli," tukas Junior kesal dengan prosedur rumah sakit di Indonesia. Selalu menyuruh membayar biaya administrasi terlebih dahulu, barulah pasien akan diselamatkan. Gila bukan? Untung saja Junior punya uang banyak, jadi tidak ada kendala untuk melakukan pembayarannya, dan menantunya bisa ditangani dengan cepat. Margaret yang ikut kesal pun berkata sarkas, membuat sang dokter menelan ludahnya kasar. "Tanpa kalian ingatkan dengan biaya, kami sudah dulu memikirkannya, goblok. Kamu kira tampang kami orang miskin, hah? Jangankan biaya administrasi, harga dirimu pun sanggup kami beli," sentak Margaret tajam dengan suara tercekat sebab menangis. "Bukan begitu, Bu. Kami..." Belum sempat dokter itu berbicara, Siska lebih dulu memotongnya. "Gak usah banyak alasan, buruan selamatkan kakak ipar dan keponakan gue," bentak Siska kesal, membuat dokter itu pun langsung masuk ke dalam ruangan. Berangkar Selin didorong menuju ruang operasi. Mereka semua merasa sangat khawatir melihat raut wajah Selin yang pucat pasi dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Mereka semua mengikuti Selin ke ruang operasi yang bersebelahan dengan ruangan Gino. Tepat pintu ruangan operasi Selin tertutup. Dokter yang menangani Gino keluar. "Smith, bagaimana keadaan putraku?" tanya Junior khawatir. "Maaf," Dokter Smith menundukkan kepalanya.